Bab 1571. Suasana tegang itu tidak berlangsung lama. Tepat ketika Eliza memikirkan apa yang sedang dilakukan David saat ini dan mengapa dia tidak muncul. Di pesawat ruang angkasa mewah keluarga Stone, dua lelaki tua tiba-tiba bergegas keluar. Keduanya cepat. Dalam sekejap mata, itu menghilang. Salah satu dari mereka datang ke belakang kapal dagang keluarga Thompson untuk mencegah siapapun melarikan diri di kapal dagang. Yang lain datang langsung ke depan. Tangan kanan terulur dan berubah menjadi lengan emas raksasa, meraih kapal dagang. Di tingkat tertinggi alam abadi, Anda sudah dapat menggunakan tubuh emas hukum abadi sesuka Anda dan melokalisasinya. Artinya, untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi, setiap bagian tubuh dapat langsung diubah menjadi penampilan tubuh emas dari hukum abadi, dan ukurannya dapat dikontrol sesuai dengan situasi aktual. Anda tidak perlu menjadi seperti seorang master. Jika Anda ingin menggunakan tubuh emas dari hukum abadi untuk mendapatkan kekuatan, Anda harus mengubah seluruh diri Anda menjadi raksasa emas. Pada saat ini, lelaki tua itu mengubah tangan kanannya menjadi tubuh emas dari hukum abadi. Bagian tubuh lainnya tidak berubah. Dengan melakukan itu lebih fleksibel dalam pertempuran dan dapat ditarik kembali dengan bebas. Pada saat yang sama, kekuatan dapat terkonsentrasi di satu tempat dan tidak akan tersebar. Ukuran telapak tangan emasnya pas, cukup untuk menampung kapal dagang keluarga Thompson. Dia melihat dua orang tua. Eliza terkejut. Tidak baik. Dua pembangkit tenaga listrik tertinggi. Carter, bajingan ini, sebenarnya ingin melakukan sesuatu padanya. Bagaimana melawannya? Orang-orang yang dia bawa dalam perjalanan ini sama sekali tidak dapat menghentikan dua pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi ini. Apakah Anda benar-benar ingin dia bunuh diri untuk mempertahankan kepolosannya dan stabilitas keluarga Thompson? Eliza belum ingin mati, meskipun dia seorang wanita. Tapi dia juga punya ambisi sendiri. Dari kecil hingga besar, Eliza adalah yang terbaik di generasi keluarga Thompson. Namun, karena dia adalah seorang putri, para tetua keluarga Thompson tidak pernah memperhatikannya. Tidak peduli seberapa baik dia, masih belum bisa menjadi pewaris keluarga Thompson. Eliza menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia ingin mengubah status quo. Biarkan barang antik lama keluarga Thompson menyesal tidak memperhatikan diri mereka sendiri. Saya baru saja bertemu Carter bajingan ini hari ini. Semua pikiran dan ambisinya akan sia-sia. Eliza sekarang hanya memiliki dua jalan untuk diambil. Pertama, sebelum Carter menangkapnya, dia bunuh diri, yang akan memastikan stabilitas sementara keluarga Thompson. Yang kedua dipaksa oleh Carter untuk naik ke kapal. Di masa depan, dia tidak hanya akan ditegur karena perselingkuhan, tetapi bahkan keluarga Thompson akan menderita. Orang-orang itu selalu mengincar keluarga Thompson, dan mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk sepenuhnya mencaplok keluarga Thompson. Pada saat yang singkat ini ketika Eliza melakukan perjuangan ideologis. Tangan emas raksasa lelaki tua itu telah tiba di kapal dagang. Pertahanan kapal dagang dibuka secara maksimal, memblokir tangan raksasa emas dari luar. Tangan raksasa emas pria tua itu terhalang, dan dia tersenyum menghina. Dengan kekuatan pertahanan ini, dia masih ingin memblokir tubuh emas seperti hukum abadi dari pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Cukup delusi. Tangan raksasa emas lelaki tua itu meremas dengan ringan. Krak. Sebuah suara yang membuat takut semua orang di kapal dagang terdengar. Kemudian seluruh sistem pertahanan runtuh sepenuhnya. Pertahanan kapal dagang begitu rentan di depan lelaki tua itu sehingga mudah dipatahkan. Setelah menghancurkan pertahanan kapal dagang, lelaki tua itu tidak melanjutkan untuk menghancurkan lambung kapal. Jika dia ingin membunuh orang-orang ini, dia secara alami akan menggunakan kekuatan tanpa ragu-ragu dan menghancurkan kapal secara langsung. Menghancurkan semua ini. Tak satu pun dari kapal dagang diharapkan bertahan. Namun, tujuan lelaki tua itu adalah untuk menangkap Eliza hidup-hidup, bukan untuk membunuh semua orang. Dia menyingkirkan tangan raksasa emas itu, dan dia langsung bergegas ke ruang kendali kapal dagang. Lambung keras itu seperti tahu di depan lelaki tua itu. Ledakan. Orang tua itu menghancurkan lambung kapal, dan dia telah datang ke ruang kontrol. Dia meraih Eliza di antara kerumunan. Gerakannya terlalu cepat. Setelah menerima perintah Carter, dia ingin menangkap Eliza hidup-hidup. Ketika lelaki tua itu mengambil tindakan, dia menghancurkan sistem pertahanan kapal dagang keluarga Thompson, dan akhirnya muncul di ruang kendali kapal dagang. Semua selesai dalam waktu yang sangat singkat. Eliza dan penjaga pelayan lainnya tidak dapat bereaksi. Orang tua itu telah muncul di ruang kendali. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi benar-benar menakutkan. Nona, lari. Kami akan menghadangnya untukmu, teriak seorang penjaga. Penjaga dan pelayan lainnya juga segera bereaksi. Mereka segera mengambil pil dan bersiap untuk memakannya. Ini adalah pil darah yang kejam. Begitu dimakan, akan langsung meledakkan darah di seluruh tubuh.
Biarkan pengguna memiliki kekuatan beberapa kali di luar miliknya dalam waktu singkat. Tentu saja, harga yang harus dibayar cukup besar, dan itulah nyawa. Pil darah kekerasan adalah untuk membiarkan pengguna meningkatkan kekuatannya dan hidupnya untuk melawan. Tukar hidup untuk lonjakan daya untuk waktu yang singkat. Tapi bagaimana orang tua itu memberi mereka kesempatan? Meskipun mereka telah meminum pil darah, tidak mungkin bagi mereka untuk menimbulkan ancaman apapun kepada lelaki tua itu. Tetapi beberapa penjaga Immortal Rank masih agak merepotkan setelah meminum pil darah. Dalam hal peluang, ciptakan peluang bagi Eliza, nona ketiga keluarga Thompson, untuk bunuh diri. Itu akan merepotkan. Untuk menghindari kecelakaan, orang tua itu berteriak keras. Mau minum pil darah kekerasan? Tidak mungkin. Kemudian kekuatan yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi meletus secara langsung. Ledakan. Seluruh kapal dagang berguncang keras untuk sementara waktu, seolah-olah tidak tahan dengan aura lelaki tua itu. Jika bukan karena fakta bahwa kapal dagang ini adalah alat transportasi Eliza, itu akan hancur sejak lama setelah transformasi khusus dari perusahaan kornukopia. Meski begitu, itu agak goyah, dan ada bahaya disintegrasi setiap saat. Ruang kontrol berantakan, dan semua barang hancur oleh guncangan. Para penjaga dan pelayan yang akan meminum pil darah kekerasan terganggu oleh ledakan tiba-tiba lelaki tua itu. Mereka hanya bisa menyerah meminum pil darah, satu persatu, membentuk dinding manusia, menghalangi tubuh Eliza. Beberapa penjaga tingkat abadi berdiri di garis depan, dan semua kekuatan di tubuh mereka pecah untuk bertahan. Sebagai pelayan dan penjaga Eliza, tugas orang-orang ini adalah melindungi keselamatan Eliza. Bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Hanya saja mereka jauh meremehkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Semburan napas lelaki tua itu baru saja bersentuhan dengan beberapa penjaga abadi. Itu langsung menembus pertahanan bersama mereka, dan semua pelayan dan penjaga yang berada di depan Eliza terbang keluar. Hanya Eliza yang dibiarkan berdiri di sana sendirian, seolah-olah dia telah dilemparkan pada teknik fiksasi tubuh. Pada saat ini, Eliza ingin bunuh diri, tetapi sebenarnya sudah terlambat. Karena lelaki tua itu telah datang kepadanya, siap untuk menjatuhkannya dalam satu gerakan. Didekati oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, di mana dia akan memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Eliza tidak menyangka Carter begitu tegas dan benar-benar berani melakukan sesuatu padanya. Dan bergerak begitu cepat, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Jika dia memilih untuk bunuh diri sejak awal, dia pasti akan berhasil. Sayang sekali dia ragu-ragu. Tidak ada yang rela mati sampai akhir. Pada saat ini, menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang sudah ada di depannya. Eliza, nona ketiga dari keluarga Thompson, benar-benar tidak punya pilihan. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi dan trik apapun menjadi tak berguna dan tidak berdaya. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, pihak lain tidak akan mendengarkan. Adapun beberapa cara lain. Sebagai salah satu dari 5 firma besar di benua ilahi tengah, wanita ketiga dari firma kornukopia, dia memiliki banyak harta di tubuhnya. Tapi itu juga harus punya waktu untuk ditampilkan, kan? Akankah pihak lain memberinya kesempatan untuk menggunakan cara lain? Jelas tidak mungkin. Bab 1572. Eliza berdiri tak bergerak. Sekarang, dia tidak lagi memiliki hak untuk memilih, jadi dia hanya bisa menerima keselamatan takdir. Dia mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya setelah dia naik kapal Carter hari ini. Sayangnya, bahkan jika dia tahu, Iza tidak punya cara untuk mengubahnya. Transaksi dengan David juga tidak mungkin diselesaikan. Memikirkan hal ini, Eliza tiba-tiba merasakan kemarahan yang tak tertandingi di hatinya. Mengapa dia tidak bisa memberinya sedikit waktu lagi? Jelas, dia telah menemukan cara untuk mengubah takdirnya dan menyelamatkan keluarga Thompson. Tapi itu hilang dalam sekejap. Eliza tidak bisa menerimanya. Jika hanya sedikit lebih banyak waktu, biarkan dia memiliki hubungan yang baik dengan David, bantu David mengembangkan bisnis dan menyelesaikan transaksi, dan bertemu dengan Tuan David, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci yang tersembunyi di kegelapan Starvoid Realm. Dia memiliki kesempatan untuk mengubah nasib dirinya dan keluarga Thompson. Meskipun peluang keberhasilannya tidak terlalu tinggi. Tapi ini adalah satu-satunya harapan yang Eliza lihat selama bertahun-tahun. Sekarang, dengan bajingan Carter, semuanya telah hancur. Cahaya dingin melintas di mata Eliza, menatap lelaki tua yang mendekat dengan cepat. Ini semua bajingan ini. Tidak peduli apa yang terjadi pada keluarga Thompson di masa depan. Tidak peduli seberapa menyedihkan Eliza di masa depan. Setelah kejadian ini, dia harus melakukan segala kemungkinan untuk membuat Carter membayar harganya. Orang tua itu melihat tatapan Eliza. Entah kenapa hatinya bergetar. Kemudian dia menertawakan dirinya sendiri lagi.
Seorang wanita muda ketiga dari keluarga yang akan kehilangan, belum menjadi pewaris, berapa banyak energi yang bisa dia miliki. Jika ini dilakukan hari ini, mereka mungkin bersandar pada pohon yang menjulang tinggi. Bagaimana Anda bisa takut pada seorang gadis kecil yang dominan? Setelah tenang, seringai muncul di sudut mulut lelaki tua itu, dan tangannya semakin dekat ke Eliza. Selama Anda mengendalikannya, tangkap dia untuk makan malam dengan tuan muda, lalu rekam dan kirimkan ke dunia luar. Penjaga dan pelayan di sekitarnya yang terpesona hanya bisa menyaksikan lelaki tua itu mendekati Eliza, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kekuatan mereka terlalu rendah. Yang tertinggi adalah tingkat keabadian. Bagaimana melawan pembangkit tenaga listrik tertinggi? Carter juga menatap dekat kapal dagang keluarga Thompson di kejauhan, menggenggam tangannya erat-erat. Mengatakan bahwa dia tidak gugup adalah bohong. Dia telah mempersiapkan rencana ini untuk waktu yang lama hari ini. Ini terkait dengan apakah dia bisa mendapatkan dukungan dari tuan muda tertua ketika bersaing untuk kepala keluarga Stone di masa depan. Carter juga harus memperhatikan. Dengan dukungan dari tuan muda tertua, kemungkinan dia menjadi kepala keluarga Stone setidaknya 80%. Tanpa dukungan tuan muda tertua, paling banyak 20%. Perbedaan ini tidak terlalu besar, jadi dia akan mengambil risiko. Menurut kecepatan pembangkit tenaga listrik tertinggi, Eliza seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Carter berpikir dalam hati. Ruang kendali kapal dagang keluarga Thompson. Tangan lelaki tua itu hanya berjarak 1 meter dari Eliza. Dia akan mengendalikan wanita ketiga yang terkenal dari keluarga Thompson. Eliza juga menerima nasibnya saat ini. Tidak ada lagi keajaiban. Dia tidak mengerti mengapa David tidak muncul sampai sekarang. Bahkan jika dia tidak mau, dia tidak harus bersembunyi di dalam ruangan. Mungkinkah peringkat tertinggi membuatnya takut? Apakah ini masih murid langsung dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci? Eliza mau tidak mau memiliki keraguan di dalam hatinya. Seorang pria muda yang tinggal dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci sejak kecil. Pertama kali dia keluar, bukankah dia seharusnya tidak takut, kan? Bagaimana mungkin seorang pangkat tertinggi bisa begitu takut akan hal itu? Sudah terlambat untuk memikirkannya. Orang tua itu masih memiliki 1 sentimeter untuk menangkap Eliza. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di samping Eliza, dan sosok ini lebih cepat dari lelaki tua itu. Sebelum lelaki tua itu bisa bereaksi, dia meraih tangan lelaki tua itu yang terulur ke arah Eliza, sehingga dia tidak bisa lagi bergerak maju. Mereka bertiga memberikan gambaran yang aneh. Sosok yang tiba-tiba muncul secara alami adalah David. Dia bisa melakukannya sejak awal, tapi dia tidak melakukannya. Itu disengaja untuk menunggu sampai menit terakhir. Apa yang diinginkan David adalah agar Eliza melihat fajar di saat-saat terakhir keputusasaan. Kejutan yang dibawa oleh tembakan di awal pasti tidak sebesar saat terakhir. Dengan cara ini, dia bisa dianggap sebagai penyelamat Eliza. Selanjutnya, Eliza akan melakukan yang terbaik untuk membantu dirinya sendiri dan membuat bisnis lebih besar. Sebagai wanita ketiga dari perusahaan kornukopia, Eliza tidak perlu meragukan sumber daya jaringannya. Selama dia melakukan yang terbaik untuk membantu David, efeknya benar-benar luar biasa. Pada saat itu, Eliza membuat kontak, dan David bersembunyi secara rahasia untuk menghabiskan uang. Eliza ada di sana untuk mengatasi semuanya. Dia bisa mendapatkan banyak poin dewa tanpa muncul. Ini adalah tujuan David. Ini juga merupakan situasi yang paling ideal. Rendah hati dan teredam membuat keberuntungan selalu menjadi cara favorit David. Pria tua itu hendak menyentuh tangan Eliza, dan dia tertegun beberapa saat, tampaknya tidak pulih pada awalnya. Kemudian dia terus mengerahkan kekuatan, dan menemukan bahwa tangannya tidak bisa bergerak. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih tidak bisa menggerakkan tangannya. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu mulai panik. Dia adalah pembangkit tenaga listrik pada tahap awal peringkat tertinggi. Siapa yang bisa mengendalikan dirinya dengan kuat dan membuat dirinya tidak bisa bergerak? Memikirkan kecepatan pihak lain, orang tua itu akhirnya tahu bahwa masih ada tuan di kapal ini, dan kekuatan mereka lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia mengalihkan pandangannya ke sosok yang tiba-tiba muncul. Saat dia melihat David, lelaki tua itu tercengang lagi. Apakah seorang pemuda yang menghentikannya? Kekuatan pemuda di depannya ini lebih kuat dari dirinya sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Ekspresi wajah lelaki tua itu berubah dari acuh tak acuh menjadi panik. Eliza tidak menutup matanya karena dia akan ditangkap oleh lelaki tua itu. Dia terus menatap lelaki tua yang akan menangkapnya, seolah-olah dia ingin mengingat pihak lain agar dia bisa membalas dendam di masa depan. Namun, waktu berjalan lambat, tangan lelaki tua itu tidak bisa menyentuh Eliza. Dan di mata Eliza, ekspresi wajah lelaki tua itu mulai berubah perlahan. Dari mencibir secara bertahap menjadi panik, dan kemudian dari panik menjadi ketakutan.
Baru saat itulah Eliza dengan curiga memalingkan muka dari lelaki tua itu dan mendarat di tangan yang dia ulurkan padanya. Ketika dia melihat tangan lelaki tua itu, Eliza melihat tangan lain di pergelangan tangan lelaki tua itu. Menempatkan kedua tangan bersama-sama, ada perbedaan yang lebih jelas. Kulit satu tangan agak longgar, tetapi sisi lain sangat kencang dan halus. Pemilik kedua tangan itu jelas tidak seusia. Baru saat itulah Eliza mengerti. Ternyata dia diselamatkan. Karena kecepatan David terlalu cepat, pikiran Eliza terfokus pada orang tua itu. Dia masih tidak tahu bahwa ada orang lain di sisinya. Mengikuti tangannya yang kuat dan halus, Eliza perlahan mengalihkan pandangannya. Akhirnya dia melihat pemilik tangan itu. Eliza disambut oleh wajah tampan sambil tersenyum. "Nona Thompson, kamu baik-baik saja?" David bertanya sambil tersenyum. Bab 1573. Eliza menatap kosong ke wajah tersenyum di depannya dengan ekspresi bingung. Pada saat yang sama, jantungnya berdetak kencang, dan pernapasannya mulai menjadi cepat. Setelah bertahun-tahun hidup, ini adalah pertama kalinya dia memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan terhadap seorang pria. Anda harus tahu bahwa bahkan di hadapan tunangannya, pria yang mempesona banyak wanita di alam astral bintang, Eliza tidak pernah merasa seperti ini. Jika Eliza hanya merasa bahwa dia tidak membencinya saat pertama kali bertemu David. Jadi kali ini, melihat wajah David yang dekat, tersenyum dan menular, bukan hanya karena dia tidak membencinya lagi, tapi itu sedikit cinta yang tak bisa dijelaskan. Eliza tidak pernah menjadi orang yang emosional, dia selalu sangat rasional. Pikirkan dua kali tentang segalanya. Emosi bukanlah suatu keharusan dalam hidupnya. Dia memiliki cita-cita dan ambisinya sendiri. Bahkan tunangan yang diatur keluarga Thompson untuknya adalah salah satu orang paling mempesona di generasi muda alam astral bintang. Disembah dan dicari oleh banyak wanita. Ada juga banyak putri sombong dari Starvoid Realm yang ingin menikah dengannya. Eliza tidak kehilangan akal karena ini. Tetapi setelah dengan tenang menganalisis situasi keluarga Thompson dan situasi yang akan dia hadapi setelah menikah dengannya. Dia selalu ingin menyingkirkan satu sama lain di dalam hatinya. Namun, kekuatan lawan terlalu besar, dan mereka adalah salah satu dari sedikit kekuatan teratas di Starvoid Realm dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Eliza tidak pernah dapat menemukan peluang. Pembubaran pertunangan adalah hal seperti itu. Sebagai yang lemah, keluarga Thompson tidak memenuhi syarat untuk mengungkitnya. Jika tidak, begitu lawan kehilangan muka. Itu hanya akan mempercepat kematian keluarga Thompson. Jadi setelah mengetahui bahwa ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci yang dicurigai di belakang David. Hanya Eliza yang merasa bahwa dia melihat sedikit harapan. Ini juga satu-satunya cahaya yang dia lihat selama bertahun-tahun. Tanpa dukungan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci, keluarga Thompson tidak akan pernah berani meninggalkan keluarga itu di depan umum. Pada saat ini, dia mendengarkan ucapan tenang David. Eliza memiliki keinginan untuk menangis. Dia memiliki terlalu banyak hal di punggungnya. Dia ingin mengubah nasibnya sendiri, dan pada saat yang sama dia ingin membuktikan diri dan mengeluarkan keluarga Thompson dari kesulitan. Bahkan semua generasi muda dari keluarga Thompson, termasuk ahli waris, tidak terlalu memikirkan pertimbangan Eliza. Terkadang Eliza juga memikirkan dirinya sendiri, seorang wanita yang tidak dihargai oleh keluarganya, dan dia tidak ingin peduli tentang apapun, ikuti saja jalan yang diatur oleh keluarga. Tidak peduli apa yang akan terjadi pada keluarga Thompsonnya di masa depan. Selama dia melakukan hal sendiri, setelah menikah, dia akan mengurus suami dan anak-anaknya. Sangat disayangkan bahwa Eliza memiliki karakter yang lebih kuat daripada kebanyakan pria, jadi dia ditakdirkan untuk tidak bisa melakukannya. Karena keluarga Thompson tidak memperhatikannya. Kemudian dia harus membuktikan dirinya. Jika keluarga Thompson mengubah situasi saat ini karena dia dan keluar dari kesulitan saat ini. Eliza sangat ingin melihat ekspresi para eksekutif senior dan leluhur keluarga Thompson saat itu. Setelah David bertanya, dia menemukan ada yang salah dengan Eliza. Tidak hanya tidak berbicara, masih ada jejak. Keluhan di matanya saat dia memandangnya. Apa yang telah terjadi? Dia telah memperhatikan situasi Eliza. Pastikan pihak lain tidak terluka. Jika Eliza dalam bahaya, dia akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Tidak mungkin menunggu sampai akhir. Apakah itu ketakutan? Ini agak keterlaluan. Eliza juga wanita muda ketiga dari garis langsung perusahaan kornukopiah. Bagaimana itu bisa ditakuti oleh tahap awal tingkat tertinggi? Belum lagi tingkat tertinggi, dia seharusnya melihat lebih dari satu pembangkit tenaga listrik alam suci. Keluarga Thompson dapat mengendalikan perusahaan kornukopiah, salah satu dari 5 perusahaan besar di benua ilahi tengah. Untuk mengatakan bahwa tidak ada orang suci yang kuat, David sama sekali tidak mempercayainya. David sedikit ragu di hatinya. David tidak terus berpikir dalam-dalam, tetapi bertanya lagi, Eliza, ada apa denganmu? Di mana kamu terluka?
Ucapan David akhirnya menarik kembali Eliza dari lamunannya. Dia juga merasa sedikit tidak pada tempatnya. Dia baru mengenal David selama beberapa hari, dan dia tidak terlalu akrab dengannya. Bagaimana dia bisa menunjukkan emosi seperti itu? Bahkan jika dia menderita keluhan besar di keluarga Thompson selama bertahun-tahun, dia tidak pernah ingin menangis. Di depan David, yang baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, ada dorongan seperti itu. Itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa diterima oleh wanita kuat ini. Eliza buru-buru menoleh, menyesuaikan emosinya, dan menjawab, "Aku baik-baik saja." "Tidak apa-apa, Nona Thompson, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakitimu saat aku di sini hari ini," kata David dengan percaya diri. Dia akan menemukan kesempatan untuk menunjukkan tangannya di depan Eliza, dan membiarkannya membantunya dengan sepenuh hati. Keadaan darurat ini sepenuhnya pertolongan Tuhan. Eliza baru ingat, David sebenarnya memblokir pembangkit tenaga listrik tahap awal yang ingin menangkapnya dan menyelamatkannya. Pada akhirnya, apakah David memiliki kekuatan tingkat tertinggi, atau apakah itu bergantung pada cara yang diberikan oleh tuannya, pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci? Jika yang terakhir, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tingkat raja suci bukanlah sesuatu yang bisa diketahui orang biasa. Meskipun Eliza, sebagai nona muda ketiga dari garis langsung keluarga Thompson, belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. "Siapa kamu? Kamu berani mengurus urusan keluarga Stoneku, lepaskan aku dan serahkan keluarga Nona Thompson ketiga. Aku bisa berpura-pura tidak melihatnya, jika tidak konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung." Orang tua itu terjepit oleh pergelangan tangan David dan tidak bisa bergerak. Mengetahui bahwa kekuatan lawan lebih unggul darinya, dia hanya bisa mengancam David dari latar belakangnya, berharap David tidak akan mempermasalahkan urusannya sendiri. "Orang tua, Anda tidak perlu mengancamku di sini. Karena kamu telah bergerak, aku akan berada di sini hari ini untuk Nona Thompson. Adapun keluarga Stone, aku belum pernah mendengarnya. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku, aku akan mengikuti." David menjawab tanpa rasa takut. Dia tidak benar-benar ingin membuat masalah. Ini tidak sejalan dengan gayanya yang rendah hati. Tapi tidak mungkin menggunakan cara lama. Jika dia ingin mendapatkan bantuan Eliza, dia tidak bisa hanya melihatnya mengalami kecelakaan. Secara alami, itu akan menyinggung keluarga-keluarga Thompson yang bermusuhan. Bagaimanapun, selama Eliza membantu, dia akan segera dapat menerobos ke alam orang-orang kudus. David juga pasrah. "Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Stone. Tampaknya kamu baru saja tiba di benua ilahi tengah. Nak, saya menyarankanmu untuk tidak memikirkan bisnismu sendiri. Bisnis masa kejayaan yang dikendalikan keluarga Stone saya adalah 0,5 bisnis di benua ilahi tengah. Salah satu tingkat tertinggi, percaya atau tidak tuan muda saya mengatakan sepatah kata pun, dia dapat mempersulitmu untuk bergerak di benua ilahi tengah." Orang tua itu memarahi dengan tajam. Anak ini sangat kuat, dia harus merebut peluang dan menekan lawan dengan latar belakang. Biarkan pihak lain memiliki keberatan. Kalau tidak, dia khawatir akan sulit untuk melarikan diri hari ini. David tercengang. Ternyata keluarga Stone adalah keluarga di balik bisnis Dingsheng. Seperti kata pepatah, teman sebaya adalah musuh. Perusahaan Dingsheng dan perusahaan kornukopia keduanya adalah salah satu dari 5 perusahaan terbesar di benua ilahi tengah. Keluarga Stone dan keluarga Thompson masing-masing mengendalikan 2 perusahaan besar. Hubungan yang buruk itu bisa dimengerti. Tetapi keluarga Stone merampok dan membunuh keturunan langsung dari keluarga Thompson di tengah jalan, apakah itu sedikit tidak masuk akal? Apakah kedua keluarga siap berperang? Bukankah semua pengusaha menghargai perdamaian dan menghasilkan uang dari perdamaian? Bab 1574. David adalah tamu terhormat dari keluarga Thompson saya. Keluarga Stone Anda ingin dia tidak dapat bergerak 1 inci pun di benua ilahi tengah. Dia harus melakukannya. Selain itu, dapatkah Carter mewakili keluarga Stone? Bukan, dia hanya pewaris kedua keluarga Stone. Ketika dia melampaui Lucas Stone dan menjadi pewaris pertama, mari kita bicarakan kata-kata besar ini lagi. Eliza langsung menusuk kata-kata lelaki tua itu. "Nona Eliza, tuan muda saya telah datang kali ini, dan dia telah membuat semua persiapan. Jika Anda tidak dapat melarikan diri, Anda dapat menangkapnya." Orang tua itu mulai mengancam Eliza lagi. Pada saat yang sama, ia juga mencoba untuk keluar dari kendali David. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tangan David seperti tang besar, memegang pergelangan tangannya erat-erat, membuatnya tidak bisa bergerak. "Nona Thompson, menurut Anda apa yang harus dilakukan?" David memandang Eliza dan bertanya. "David, jika aku mengatakan membunuh secara langsung, bisakah kamu melakukannya?" Eliza bertanya secara retoris. "Dibunuh? Bunuh dia sendirian, atau di luar?" "Karena kamu ingin membunuh, tentu saja, itu saja. Apakah kamu masih ingin membuat mereka menunggu mereka kembali untuk menyelamatkan pasukan? Jika kamu tidak takut akan masalah,
kamu dapat membiarkan mereka pergi, tetapi kamu harus membayar perhatian di masa depan. Dalam lingkup pengaruh keluarga Thompson saya dapat melindungi Anda. Jika Anda keluar, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Tentu saja, saya tahu Anda tidak akan takut pada mereka, tetapi itu dapat mengungkapkan identitas Anda lebih awal. Kata-kata Eliza memberi David inspirasi besar. Jika dia membunuh semua anggota keluarga Stone ini, bukankah dia akan ketahuan? Jika tidak, Carter pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam ketika dia kembali. Sekali atau dua kali David mampu menghentikannya. Setelah lebih dari beberapa kali, keluarga Stone merasa ada yang tidak beres, jadi bagaimana jika mereka mengirim Saint Realm secara langsung? Pada saat itu, jika dia belum menembus ke alam suci, bukankah dia harus dibantai oleh orang lain? Memikirkan hal ini, niat membunuh David secara bertahap tumbuh di dalam hatinya. Suster Celeste masih menunggu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Celia dan yang lainnya juga menunggu perlindungan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menyabotase rencananya untuk menjadi lebih kuat. Orang tua itu juga merasakan niat membunuh yang tiba-tiba muncul dari David. Hatinya membeku. Tanpa ragu, kekuatan seluruh tubuh tiba-tiba meledak. Sisi lain, yang tidak ditangkap oleh David, menabrak David dengan seluruh kekuatannya. Pukulan itu datang tiba-tiba. Hampir segera setelah David menunjukkan niat membunuhnya, orang tua itu mengambil tindakan. Jika David tidak membiarkan dia pergi, dia pasti akan menderita pukulan itu. Orang tua itu hanya ingin mengejutkan David. Keluar saja dari masalah. Dia tidak akan terus terjerat, tetapi akan segera pergi dari sini dan keluar untuk menemui tahap awal tingkat tertinggi lainnya. Kemudian keduanya bekerja sama untuk menangani David. Tentu, David tidak akan membiarkan dia melakukannya. Sekarang dia telah memutuskan untuk membunuh, dia tidak lagi berjuang. Kekuatannya meledak, meraih tangan lelaki tua itu dan menariknya dengan keras. Kemudian tangan yang lain melilit Eliza dan dengan cepat mundur. Dia sendiri tidak takut dengan pukulan lawan. Hanya saja kekuatan Eliza hanya berada di puncak level dominan. David takut tidak sengaja menyakitinya. Jadi bawa dia kembali untuk sementara waktu. Setelah dia aman, pergi membunuh orang tua itu. Dalam proses David mengamankan Eliza. Pria tua itu tiba-tiba berteriak. Suara itu memekakkan telinga. Seluruh ruang kendali harus menutup telinga mereka untuk dapat menanggungnya. Ternyata tarikan David barusan menarik lengan pria tua itu. Rasa sakit yang parah karena kehilangan lengannya membuat lelaki tua itu melolong keras. Pembangkit tenaga alam abadi dapat meregenerasi anggota tubuh mereka yang terputus, tetapi itu akan memakan waktu. Dan rasa sakit semacam itu tidak dapat dihindari, dan itu juga akan menyebabkan banyak penurunan efektivitas tempur dalam pertempuran. David mundur ke sudut, menurunkan Eliza, dan kemudian menghilang di tempatnya dalam sekejap, menuju lelaki tua itu dengan kecepatan ekstrim. Pada saat ini, lelaki tua itu masih kesakitan memegangi tempat di mana dia kehilangan lengannya. Dia juga merasakan kedatangan David. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak lagi peduli dengan rasa sakit karena kehilangan lengannya. David jelas menginginkan nyawanya. Jika Anda tidak mengambil tindakan apapun, Anda mungkin harus menjelaskannya di sini hari ini. Tubuh emas dari hukum abadi tanpa pamrih ditampilkan oleh lelaki tua itu. Sosok besar muncul dari kapal dagang keluarga Thompson. Tubuh emas Dharma abadi tidak sesederhana meningkatkan kekuatan serangan dan jangkauan serangan. Itu juga bisa sangat meningkatkan pertahanannya. Pada saat ini, lelaki tua itu menggunakan tubuh emas dari hukum abadi untuk menggunakan kekuatan pertahanan tubuh emas untuk mencegah pukulan David berikutnya. Itu juga dapat mengingatkan tahap awal tingkat tertinggi lainnya dan Tuan Muda Carter di luar untuk memberitahu mereka bahwa ada orang kuat di sini. Namun, David sudah siap untuk ini. Pedang pemecah kejahatan merah muncul di tangannya di beberapa titik. Sementara lelaki tua itu menunjukkan tubuh emas dari hukum abadi, David telah menembus pertahanan tubuh emas lawan dengan pedang dan datang langsung ke lelaki tua itu. Tubuh emas hukum abadi benar-benar rentan di depan pedang roh jahat, senjata sihir tingkat atas yang dapat memotong segala sesuatu di dunia. Melihat David yang muncul di depannya, orang tua itu belum pulih untuk sementara waktu. Dia tidak mengerti bagaimana caranya. Mengapa bahkan waktu pihak lain tidak dapat dihentikan oleh tubuh emas hukum abadinya. Kamu. Orang tua itu menunjuk David dan baru saja selesai mengucapkan dua patah kata darinya. David sudah menusuk hatinya dengan pedang. Pada saat yang sama, ki pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dibawa oleh pedang pemecah iblis mulai berenang di tubuh lelaki tua itu, menghancurkan setiap sel di tubuhnya, membuat lelaki tua itu bahkan tidak dapat memulihkan dirinya sendiri. Orang tua itu menatap David dengan ngeri di matanya. Sebagai pembangkit tenaga listrik pada tahap awal tingkat tertinggi, dia tahu keadaan tubuhnya. Ada ki pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan tubuhnya. Orang tua itu tahu bahwa dia tidak bisa hidup.
Dia tidak berharap untuk mati di sini hari ini. Tubuh emas Dharma Abadi baru saja ditempatkan selama 1/10 dari waktu, dan itu benar-benar menghilang. Setelah beberapa saat, tubuh lelaki tua itu juga menghilang di udara. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Kematian pembangkit tenaga listrik Eternal Realm biasanya tidak meninggalkan mayat. Karena ada mayat, berarti perlahan bisa sembuh dengan sendirinya. Jika tidak ada pedang jahat, masih relatif sulit bagi David untuk benar-benar membunuh orang tua itu. Bagaimanapun, dia hanya dunia kecil yang lebih tinggi dari pihak lain. Kecuali jika kekuatan mental digunakan untuk menghancurkan kekuatan mental orang tua yang masih dalam proses pembiakan. Orang tua itu akan terus hidup dengan cara lain. Orang mati yang hidup. Ini adalah cara lain untuk berada di alam abadi. Kekuatan spiritual yang sedang dalam proses kehamilan, atau telah berhasil dikembangbiakan, dikalahkan sepenuhnya oleh kekuatan spiritual yang lebih kuat. Dan tubuh keabadian dipertahankan. Mereka akan terus membentuk vitalitas dan tidak akan membusuk. Setelah waktu yang lama meredam kekuatan langit dan bumi, akan ada mayat hidup. Mayat hidup ini tidak memiliki pikiran, emosi, dan rasa sakit. Itu akan membunuh semua makhluk hidup yang dilihatnya. Bahkan jika itu terluka parah, itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Benar-benar mesin pembunuh. Dikatakan bahwa di Starvoid Realm, dulu ada beberapa kekuatan yang dengan sengaja menciptakan orang mati untuk berjuang sendiri. Mereka memiliki metode pemurnian sendiri. Tapi ini tidak diperbolehkan oleh seluruh umat manusia. Di bawah kekuatan gabungan semua kekuatan manusia. Kekuatan-kekuatan ini perlahan menghilang di sepanjang sejarah. Bab 1575. Di pesawat ruang angkasa mewah keluarga Stone, Carter melihat bahwa kapal dagang keluarga Thompson di sisi yang berlawanan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia hanya bisa bergumam dalam di hatinya. Apa yang telah terjadi? Mengapa Eliza tidak dibawa keluar secara paksa? Kali ini, dia menghabiskan banyak uang untuk mencari tahu keberadaan Eliza dan kekuatan para penjaga di sekitarnya. Saya membawa 2 pembangkit tenaga listrik dari tahap awal peringkat tertinggi di sini. Hanya untuk menghindari kecelakaan. Tapi salah satu dari mereka sudah lama berada di kapal dagang keluarga Thompson, tapi dia belum membawa siapapun keluar. Berbicara secara logis, tidak mungkin Eliza memiliki kemampuan untuk melawan. Tepat ketika Carter hendak memanggil tahap awal tingkat tertinggi lainnya untuk melihat situasinya. Jeritan melengking tiba-tiba datang dari kapal dagang keluarga Thompson, membuat Carter dan yang lainnya ngeri. Secara alami, mereka bisa mendengar siapa yang berteriak. Kemudian, sebelum mereka bisa bereaksi, tubuh Dharma Abadi besar perlahan bangkit dengan kapal dagang keluarga Thompson sebagai pusatnya. Ini adalah seseorang yang melemparkan tubuh emas dari hukum abadi. Adapun siapa itu, karena tubuh emas belum memadat, itu tidak bisa dilihat. Namun, Carter sudah memiliki tebakan di dalam hatinya. Memikirkan jeritan melengking tadi, orang yang sekarang melemparkan tubuh emas dari hukum abadi pastilah orang yang memasuki tahap awal kapal dagang keluarga Thompson. Semua mata tertuju pada tubuh emas. Namun, sesaat kemudian, sebelum hantu emas terbentuk, itu benar-benar menghilang di mata semua orang. Ini. Carter tercengang. Alam abadi tertinggi lain yang berdiri di belakang kapal dagang keluarga Thompson juga tercengang di awal. Orang lain yang dibawa Carter tercengang. Hanya ada 2 kemungkinan bagi Dharma tubuh emas abadi untuk menghilang secara langsung di tengah jalan. Salah satunya adalah mengambilnya kembali. Yang lainnya adalah kerusakan pada tubuh asli, menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Secara alami, tubuh emas abadi tidak lagi dapat dipertahankan. Pertimbangkan situasi sebenarnya, sangat mungkin bahwa tubuh kelas tertinggi awal terluka parah, menyebabkan dia bahkan tidak dapat melemparkan tubuh emas dari hukum abadi. Apa yang tersembunyi di kapal dagang keluarga Thompson? Bahkan pembangkit tenaga listrik pada tahap awal peringkat tertinggi telah pergi tanpa hasil. Ini adalah pertanyaan di benak semua penonton. Carter juga menduganya saat ini. Pada tahap awal peringkat tertinggi, itu adalah kekuatan tempur terkuat yang dia bawa. Jika Eliza bisa menyimpan satu, dia mungkin tidak bisa menyimpan yang kedua. Intinya adalah dia masih tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan dan paling berbahaya. Pada saat ini, Carter sudah mengundurkan diri. Dukungan dari tuan muda tertua itu penting, tetapi hidupnya lebih penting. Dia tidak ingin jatuh ke tangan Eliza hari ini. Sebagai pewaris kedua dari keluarga Stone, masa depan yang cerah masih menunggunya. Bahkan jika dia gagal bersaing untuk kepala keluarga Stone, dia juga adalah tuan kedua dari keluarga Stone, dan posisinya di keluarga Stone masih tak tergoyahkan. Satu lagi yang berdiri di belakang kapal dagang keluarga Thompson pada tahap awal kelas tertinggi juga menggigil seluruh. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi di kapal dagang keluarga Thompson. Tapi intuisi memberitahunya, situasinya mungkin tidak terlalu baik.
Jeritan itu pasti dibuat setelah sangat kesakitan. Itu bisa membuat tahap awal tingkat tertinggi membuat jeritan melengking. Ada teror besar di kapal dagang keluarga Thompson ini. Ruang kendali kapal dagang. Setelah David benar-benar membunuh orang tua itu dengan satu pedang. Tubuhnya menghilang lagi. Kali ini targetnya adalah kelas tertinggi awal di luar. Sekarang dia telah memutuskan untuk membunuh, dia akan membunuh semua anggota keluarga Stone, dan tidak satu pun dari mereka akan selamat. David meninggalkan ruang kendali, meninggalkan kerumunan yang tercengang. Kali ini, Eliza benar-benar terkejut. Dia sangat tidak percaya apa yang dilihat oleh matanya, dia tidak menyangka David begitu kuat. Orang tua itu adalah pembangkit tenaga listrik pada tahap awal peringkat tertinggi, dan dia akan membunuhnya jika dia mengatakannya, dan dia tidak membuat keributan. Dan melihat penampilan David, tampaknya sangat santai. Artinya, kekuatannya setidaknya dalam jangka menengah dari tingkat tertinggi. Benar saja, dia adalah murid langsung yang dilatih oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, saya khawatir itu tidak lebih dari monster top di Starvoid Realm. Dalam benaknya, Eliza membandingkan David dengan tunangannya yang baru bertemu sekali. Secara tak terduga ditemukan bahwa David tidak membandingkan varian sama sekali, dan bahkan dalam beberapa hal, itu bahkan lebih buruk. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Seorang pelayan tergagap dan bertanya. Mereka sangat ketakutan barusan. Jah hampir berpikir bahwa wanita itu akan jatuh ke tangan musuh. Akibatnya, dia tidak berharap untuk membunuh orang yang tampak seperti dewa di langit. Tidak hanya menyelamatkan wanita muda itu, tetapi juga membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi tanpa usaha apapun. Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Apakah kamu terluka parah? Eliza bertanya balik. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami, Nona, itu hanya cedera kecil, tidak ada apa-apa. Bagus. Nona, dia. Dia adalah teman saya dan tamu terhormat dari keluarga Thompson. Apa yang Anda lihat dan dengar hari ini semua akan busuk di perut Anda. Tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkan setengah kata. Jangan salahkan saya karena tidak bersimpati. Kata Eliza dengan serius. Ya, Nona. Kami mengerti. Semua orang menjawab secara bersamaan. Bahkan jika Eliza tidak mengatakannya. Mereka tidak berani membicarakan apa yang terjadi hari ini. David masih sangat muda dan kekuatannya sangat kuat. Selama dia tidak bodoh, dia akan tahu bahwa identitasnya tidak sederhana, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat dibeli oleh penjaga dan pelayan keluarga Thompson. Di belakang kapal dagang keluarga Thompson, pembangkit tenaga listrik awal tingkat tertinggi lainnya yang dikirim oleh Carter juga seorang lelaki tua. Berdiri diam dalam kehampaan. Awalnya, dia ada di sini, siap untuk mencegah keluarga Nona Thompson ketiga melarikan diri. Tapi sekarang, dia hanya ingin pergi dari sini. Namun, Tuan Muda Carter tidak berbicara, dan dia tidak berani bertindak sesuka hati. Bahaya kematian tiba-tiba datang ke pembangkit tenaga listrik tertinggi ini. Orang tua itu hanya merasakan rambutnya berdiri. Sebuah teror besar akan datang. Pada saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Hidup itu penting. Namun, ketika dia ingin bertindak, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu sedikit bingung. Tidak bisa bergerak sendiri. Penanggulangan macam apa ini? Dia baru saja menembus peringkat tertinggi sekarang. Spiritualitas masih berkembang. Secara alami, dia tidak bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual David diam-diam datang kepadanya, menjebaknya dengan kuat. Tidak mungkin untuk melepaskan diri dari belenggu kekuatan spiritual David hanya dengan kekuatannya pada tahap awal tingkat tertinggi. Setelah lelaki tua itu mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil, dia siap untuk melemparkan tubuh emas dari hukum abadi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kesemutan di dadanya. Lihat ke bawah, ujung pedang merah muncul di matanya. Ini adalah... Orang tua itu masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pedang kita jam yang tak terhitung jumlahnya sudah mulai menghancurkan tubuhnya. Rasakan aliran kekuatan hidup Anda. Tubuh tidak dapat menghasilkan cukup vitalitas untuk menebusnya. Orang tua itu tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi tubuhnya tidak bisa menggunakan kekuatan sedikitpun. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kematian perlahan mendekat. Bersambung.